Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik pemirsa Suro TV dan juga pendengar radio DFM 87,6 MHz dimanapun berada, ya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali pada program dialog publik kita pada kesempatan kali ini bersama SMA DIBS Darul Iman Boarding School Kota Padang dengan tema mencetak siswa mandiri dan berprestasi. Alhamdulillah kita masuk kepada sesi yang ketiga, sesi yang terakhir untuk pada program dialog publik kita. Dan kali ini kita bersama narasumber kita Ustadz Armen Saputra Hafizahullah. Beliau wakil kepala sekolah bagian kesiswaan dan salah satu siswa SMA DIBS Hawari Muttaqin. Ya, Alhamdulillah beliau telah berada bersama kita di studio pada kesempatan kali ini. Dan kita kembali mengajak pemirsa nantinya untuk berinteraktif melalui telepon di 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Baik, telah hadir bersama kita narasumber kita Ustadz Armen Saputra Hafizahullah, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Dan juga hadir Hawari ya, Muttaqin. Ya. Gimana kabarnya Hawari? Alhamdulillah sehat ya. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khair nih Ustaz dan juga Hawari telah hadir di studio. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesiswaan nih, khususnya nih Ustaz ya, dari SMA DIBS tentunya. Ustadz Armen Saputra merupakan bagian wakil kepala sekolah bagian kesiswaan ya Ustaz ya. Masya Allah. Ini terkait dengan kesiswaan kita nih Ustaz. Tadi telah disebutkan juga pembelajaran menggunakan laptop ya Ustaz ya, menggunakan teknologi. Ini bagaimana bidang kesiswaan memanfaatkan teknologi ini Ustaz? Memanfaatkan pembelajaran seperti ini Ustaz. Tafadhol Ustaz. Nah, Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik. Memang kita di SMA Darul Iman Islamic Boarding School ini saat ini kita sudah menggunakan pembelajaran sistem digital. Semuanya digital. Siswa kita belajar dengan menggunakan teknologi, menggunakan laptop, internet. Jadi pembelajaran yang seperti ini sangat mendukung sekali di bagian kesiswaan sebenarnya. Apalagi nanti ya seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita sebelumnya Ustadz Adri, ini semuanya sekarang ini sudah serba digital. Jadi siswa kita ini mulai dari sekolah sudah belajar dengan menggunakan sistem digital, sudah mengenali dunia teknologi. Jadi ini sangat mendukung sekali untuk siswa-siswa kita sehingga lebih paham juga dengan teknologi dan bisa menggunakan teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka akan bisa memanfaatkan teknologi yang ada ini untuk lebih dapat mengembangkan potensi dari mereka sendiri. Gitu. Jadi intinya pembelajaran dengan menggunakan laptop ini sangat mendukung siswa kita, sangat menunjang siswa kita dalam mengembangkan potensi pada diri mereka sendiri. Begitu kira-kira. Bang, penggunaan laptop ini dapat menunjang juga untuk siswa, sangat memudahkan sekali ya Ustaz ya, Masya Iya. Allah, untuk memanfaatkan teknologi. Ya, Iya. Ini yang paling penting nih Ustaz ya. Kemudian Hawari Muttaqin nih, Hawari ya, Masya Allah. Ini salah seorang siswa kita nih Ustaz ya di SMA Darul Iman Boarding School, Masya Allah. Hawari kelas berapa? Sekarang di kelas 12. Kelas 12 sekarang ya, Masya Allah. Jadi berarti udah tingkat terakhir nih ya, kelas 12, Masya Allah. Ini bagaimana pengalaman Hawari selama bersekolah di SMA Darul Iman Boarding School? Nah, ini apa yang Hawari rasakan? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah di SMA Darul Iman Islamic Boarding School ini Hawari mendapatkan banyak sekali hal yang nantinya berguna sebagai bekal untuk kehidupan. Contohnya di SMA Darul Iman ini Hawari juga bisa mengembangkan minat dan bakat, dan juga Al-Quran tidak lupa. Karena di SMA Darul Iman ini mengutamakan Al-Quran tanpa meninggalkan ilmu-ilmu dunia lainnya. Jadi seiringan yang dibalut di dalam Al-Quran. Ilmu-ilmu dunia juga dipelajari, ilmu akhirat tentu tidak dilupakan juga. Begitu di SMA Darul Iman.
pengalaman Hawari selama di SMA Darul Iman DIBS ini, yang terpenting sekali walaupun ilmu dunia diajarkan, yang terpenting Al-Quran tidak dilupakan ya. Selalu kita berpegang kepada Al-Quran tentunya, Masya Allah. Terkait dengan kesiswaan kita nih Ustaz, ini kepada Ustaz Armen nih, apa saja program dari sekolah kita, apakah ada ekskulnya gitu Ustaz, atau apa saja program-program yang kita laksanakan di sekolah kita? Ustaz. Kalau berbicara mengenai kesiswaan tentu tidak terlepas dari program ekskul ini. Kalau di SMA Darul Iman kita sendiri ini kita menyesuaikan untuk di Putra, untuk ekskul kita ini ada dua, ekskul wajib dan ekskul pilihan. Ekskul wajib kita yaitu ekskul pramuka, baik ikhwan maupun akhwat, pelaksananya terpisah. Kemudian untuk ekskul pilihan di Putra ada yang olahraga, ada juga yang soft skill. Di olahraga kita mempunyai program ekskul basket, kemudian futsal, kemudian badminton dan juga volley. Nah, yang untuk pengelolanya sendiri ini siswa-siswa kita ini sudah membentuk istilahnya itu kepengurusan sendiri. Jadi insya Allah ini kita akan berlanjut ketika semester selanjutnya ini yang abang-abang kelasnya inilah yang akan mengelola ekskul tersebut dengan mendatangkan, kalau misalnya kita butuhkan seorang pelatih, kita datangkan pelatih. Nah, kemudian untuk selain olahraga tentu kita juga ada ekskul soft skill kita. Yang soft skill yang kita kembangkan di Putra yaitu editing video sama desain grafis. Ini memang di saat-saat sekarang inilah yang sangat dituntut sekali. Editing video sama desain grafis ini. Untuk editing video sendiri ini alhamdulillah kita kerjasama dengan Surau TV juga. Kita langsung kerjasama dengan Surau TV. Untuk pelatihnya sendiri ini dari Surau TV juga. Dan ketika ada acara-acara yang kita siarkan live misalnya, atau ada acara dari sekolah yang harus kita liput, ini banyak dari siswa yang kita ikutkan dan mereka sendiri yang akan terjun langsung gitu. Jadi ilmu mereka yang didapatkan di ekskul itu langsung diterapkan. Contohnya kemarin mungkin yang terdekat kemarin ketika Holistic Day tahun kemarin itu bisa dikatakan guru-gurunya cuma melihat dan mengarahkan. Yang bekerja semuanya siswanya. Mulai dari persiapan untuk videonya, persiapan untuk spanduk, desain segala macamnya itu siswa yang bekerja semuanya. Itu yang nampak oleh kita hasil dari ekskul yang kita jalankan ini. Jadi untuk soft skill ini sudah nampak langsung. Yang untuk olahraga tadi ini sudah kita akan insya Allah akan go prestasi juga. Kita sudah datangkan pelatih dari luar, kemudian kita bentuk kepengurusan dari siswa sehingga ekskul ini dapat lebih mandiri gitu. Jadi jika gurunya berhalangan misalnya, itu tidak menghalangi siswa untuk latihan ekskul juga. Itu yang di Putra. Kemudian di Putri kita sesuaikan dengan kondisi kita di Darul Iman. Sehingga di Putri kita juga ada ekskul, ya yang ekskul wajibnya tentu pramuka seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang untuk olahraganya, ini kita memiliki ekskul badminton dan memanah di akhwat. Badminton dan memanah. Karena untuk ekskul olahraga lain ini kita menjaga siswi kita ini supaya tidak keluar dari syariat juga gitu. Jadi kita jaga-jaga di situ. Kemudian kalau untuk itu saja, dua itu saja, gimana dengan siswi kita yang memiliki hobi atau bakat di bidang lain? Kita akan mengarahkan mereka untuk ekskul lain seperti yang pertama jurnalistik. Jurnalistik ini kita didik, kita latih siswi kita ini untuk bisa terjun ke dunia luar. Ini sangat dibutuhkan skill untuk jurnalistik ini. Kemudian juga ada fotografi, sehingga ketika ada acara tidak lagi bagian ikhwan untuk mendokumentasikan akhwat, tapi mereka langsung sendiri. Akhwat untuk akhwat sendiri. Jadi mereka sudah ada timnya sendiri gitu. Jadi kita sangat menjaga supaya tidak
ikhtilat gitu. Itu yang sangat kita jaga di SMA Darul Iman ini. Kemudian ada lagi ekskul IT juga. Sama dengan yang Ikhwan tadi, desain grafis dan video editing. Kita juga datangkan pelatih dan Masya Allah itu hasilnya sudah nampak beberapa tahun ini. Semua kegiatan yang berhubungan dengan IT-nya, dengan promosinya itu siswa yang handle langsung. Gurunya hanya tinggal mengarahkan. Dan yang terpenting Ustaz, untuk di ekskul kita ini ada 2 yang bersifat keakhwatan, sangat keakhwatan. Yang pertama tata boga, yang kedua menjahit. Yang pertama ini tata boga, ya tidak kita pungkiri lagi itu skill memasak itu sudah istilahnya sudah hal yang wajib untuk perempuan. Itu yang kita bekali siswi kita ini untuk nantinya setelah nanti mereka tamat dari SMA, kemudian kuliah, kemudian mereka akan berkeluarga, mereka bisa memasak minimal untuk keluarga mereka sendiri. Ini yang sangat kita inginkan sekali. Yang kedua yaitu menjahit. Menjahit mungkin sekarang ini kita akan kesulitan, apalagi yang kita ini di Darul Iman ini, untuk mencari pakaian wanita yang memang syar'i. Itu kemarin itu kita sempat terpikir seperti itu, bagaimana kalau kita sendiri yang memulainya dari SMA. Jadi siswi kita ini kita sediakan fasilitas bagi mereka, yaitu ekskul menjahit. Kita datangkan pelatih dari luar juga yang sudah memiliki rumah jahit juga. Jadi mereka memang langsung dilatih oleh orang yang berkecimpung di dunianya juga. Kemudian hasilnya nanti insya Allah mereka bisa memproduksi baju sendiri. Itu ininya. Siswi akhwat kita udah bisa langsung menjahit pakaian ke perempuan juga gitu Ustaz. Iya Masya gitu. Allah. Jadi tidak ke bagiannya ikhwan lagi gitu biasanya, yang seperti biasa gitu Ustaz ya. Masya Allah, ini suatu program yang sangat bagus tentunya Ustaz. Semoga Allah mudahkan Ustaz ya. Barakallah Ustaz. Kemudian untuk Hawari nih ya, sekarang sudah kelas 12 ya, artinya sebentar lagi mau tamat ini ya dari SMA ya. Mungkin selama di SMA Darul Iman Boarding School ini apa yang membuat Hawari begitu bangga dengan sekolah gitu? Kalau membuat bangga dari sekolah ditanyakan, mungkin Hawari bangga kepada sekolah dari semua aspek. Yang pertama, ya yang sesuai dengan Hawari katakan di awal tadi, ilmu pengetahuan dapat, ilmu agama juga dapat. Dan yang kedua, sekolah itu setiap tahunnya istilahnya bertahap naik dari satu posisi ke posisi yang lebih tinggi. Misalkan yang sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya kita menggunakan papan tulis, kemudian lanjut mulai menggunakan teknologi proyektor, kemudian TV, dan ini sangat berkembang dan sangat membantu siswa-siswa dalam proses pembelajaran. Dari Hawari pribadi, alhamdulillah dengan metode pembelajaran yang menggunakan sistem digital ini lebih cepat nangkep. Karena kan anak-anak muda sekarang dia lebih termotivasi kalau ada teknologi, kalau begitulah. Soalnya langsung ya, Betul. gambaran langsung di proyektor tadi ya, Masya Allah. Kemudian Hawari setelah tamat nanti, rencana Hawari ke depannya seperti apa gitu? Dan sekarang udah kelas 12 nih ya. Nah, gimana rencana ke depannya Hawari? Insya Allah Ana sendiri akan melanjutkan bersama beberapa teman lainnya ke Universitas Islam Madinah. Kalau yang untuk di Indonesianya melanjutkan ke hubungan internasional di Universitas Andalas. Udah kan ya Hawarinya. Kemudian Ustaz Armen ya, untuk Ustaz Armen, tadi sudah kita jelaskan tentang ekskul nih Ustaz ya, begitu banyak alhamdulillah ekskul di sekolah kita di SMA DIPS tentunya juga sangat banyak tadi ya Ustaz ya, Masya Allah, sehingga juga bisa mendatangkan pelatih dari luar. Artinya ini memang secara profesional gitu Ustaz ya, dan tidak program kita ini serius lah seperti itu Ustaz. Kemudian untuk organisasi Ustaz di sekolah kita seperti apa nih Ustaz di SMA DIPS kita ini? Untuk organisasi siswa itu kita secara garis besar itu 3.
yang pertama otomatis ini adalah organisasi siswa intrasekolah OSIS. OSIS ini kita punya 2 OSIS di sekolah kita. Kenapa kita punya 2 OSIS? Ya, kembali ke yang tadi, kita menjaga ikhtilat. Jadi antara ikhwan dengan akhwat kita mempunyai OSIS tersendiri. Di OSIS kita, di ikhwan itu kita namakan dengan Syababus Sunnah, pemuda-pemuda sunnah. Dan di akhwat Daypik Darul Iman, particularly instant dari kreatif institution. Jadi bagian dari Darul Iman Keputrian yang kreatif. Ya, kemudian dari ini sendiri, dari setelah OSIS kita mempunyai PMR, Palang Merah Remaja. Nah, ini nanti yang akan mengelola yang berhubungan dengan kesehatan siswa kita. Kesehatan. Jadi kalau ada siswa temannya yang sakit, langsung turun tangan dari PMR-nya. Kemudian kalau ada yang butuh pengobatan, langsung siswa PMR ini. Lalu bagaimana siswa PMR ini akan mengelola teman-temannya, membantu teman-temannya yang sakit? Ya, kita bekali dulu. Kita bekerja sama juga dengan pihak-pihak luar dari Dinas Kesehatan juga, dari Puskesmas juga. Ini yang untuk PMR. Kemudian yang satu lagi itu pramuka. Pramuka kita alhamdulillah kemarin kita sudah pelantikan kemarin itu di Gunung Talang. Kita camping di Gunung Talang, kita sudah pelantikan yang ikhwan. Dan untuk semua yang berhubungan dengan keamanan di sekolah, sebagai siswa itu di-handle langsung oleh pramuka kita. Pramuka. Dan yang satu lagi yang membanggakan dari organisasi siswa kita ini, Hawari ini adalah ketua OSIS kita periode sebelumnya 2021-2022. Iya, dan memiliki prestasi yang Masya Allah ini luar biasa. Mungkin bisa diceritakan hari ini. Gimana ya? Prestasi yang pernah diraih oleh Hawari dan perlombaan yang pernah diikuti mewakili sekolah kita. Ini apa saja nih Hawari? Oke, Masya Allah. Mungkin Ustaz Arman tadi terlalu berlebihan. Alhamdulillah, Anas sebagai ketua OSIS periode sebelumnya 2 kali mewakili SMA Dar Iman ke tingkat nasional. Yang pertama itu 100 ketua OSIS terbaik di Universitas Indonesia, dan alhamdulillah 100 ketua OSIS ini tergabung di dalam suatu organisasi yang lebih besar yang bernamakan Forum OSIS Nasional. Jadi alhamdulillah sekolah kita termasuk salah satu dari anggota Forum OSIS Nasional yang nantinya akan menjalankan program-program untuk OSIS se-Indonesia. Dan yang kedua, di bulan Oktober lalu, alhamdulillah Ana mewakili SMA Darul Iman lagi untuk program IPB OSIS Fest di kampus IPB Bogor dalam ajang SI Competition. Dan alhamdulillahnya juga, kita kan tadi punya 2 ketua OSIS yang disampaikan oleh Ustaz Arman, ikhwan dan akhwat. Yang ikhwannya Ana, dan yang akhwatnya alhamdulillah juga termasuk dalam 50 ketua OSIS terbaik di perlombaan IPB OSIS Fest. Dan juga SMA Darul Iman gak cuma berpusat di Ana saja prestasinya. Teman-teman yang lain di dalam perlombaan lain, alhamdulillah kemarin juara 1 cerdas cermat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dan yang lebih membanggakannya lagi, teman-teman di sekolah juga mendapatkan banyak sekali medali dari olimpiade online nasional. Hawari juga udah banyak mewakili SMA kita ya, termasuk juga teman-teman ya yang berprestasi tadi seperti juara cerdas cermat tadi Ustaz ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah kemudian untuk sekolah kita nih Ustaz, kan dia boarding atau asrama tadi Ustaz ya. Nah, ini bagaimana cara mengatasi, mungkin ada dari siswa-siswi kita yang mungkin memiliki rasa bosan lah gitu Ustaz, jenuh gitu Ustaz. Nah ini bagaimana dari pihak sekolah nih Ustaz agar mengantisipasi agar tidak bosan atau jenuh siswa-siswi kita Ustaz? Ya. Ini yang sekolah asrama ini adalah sebuah tantangan sebenarnya. Karena sekian lama dia tidak bisa keluar dari lingkungan asrama, tidak bisa pulang, otomatis pasti ada jenuh, bosan dan segala macamnya itu. Ya, dulu untuk keseharian otomatis kita sudah coba
dengan cara ya seperti tadi. Siswa-siswi kita ini mereka butuh dengan sesuatu hal yang baru. Nah, dengan laptop mereka tadi itu di siang hari kita bebaskan mereka untuk mengembangkan diri mereka dalam arti kata bebas dengan tetap terkontrol gitu. Jadi mereka bisa menggunakan teknologi untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Jadi untuk keseharian istilahnya mereka bisa berselancar di internet, mencari informasi-informasi yang penting. Alhamdulillah itu untuk informasi-informasi lomba itu kita tidak lagi dari guru-guru tapi dari siswa sendiri. Jadi mereka datang, Ustaz, ini ada lomba ini, kita mau ikut lomba ini. Jadi gurunya tinggal mengarahkan aja. Itu yang untuk keseharian. Kemudian kita juga punya program Rihlah. Program Rihlah itu biasanya kita lakukan per lokal. Yang pertama, minggu pertama ini, hari ini kelas 10 putra. Kita Rihlah kemana kemarin itu yang terbaru kita kasih rukam ini, rukam ke dairy farm. Ini juga melihat bagaimana di situ pengolahan sapi, pengolahan susu sapi dari awal sampai akhir. Itu sangat di samping refreshing bagi mereka juga mendapatkan ilmu. Jadi program Rihlah kita ini tidak semata hanya jalan-jalan, tetapi ada di situ yang kita dapatkan. Nah, kemudian di hari lainnya kelas 10 putri, di hari lainnya kelas 11 putra. Kita selang-seling seperti itu, sehingga tetap kita Rihlah, tapi kita selang-selingi gitu. Untuk program Rihlah rutin. Dan juga bekerja sama dengan bidang kurikulum itu kita mengadakan outing class namanya. Outing class kita semua siswa dalam satu waktu itu insya Allah setiap semester kita laksanakan insya Allah. Itu mereka pergi ke suatu tempat yang sudah kita tentukan nanti. Jadi seperti jalan-jalan juga. Tapi di situ mereka tetap mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas maksudnya itu ada pembelajaran dari masing-masing bidang studi misalnya. Jadi sekali waktu itu mereka pergi outing class, semua mata pelajaran itu terangkum di dalamnya. Jadi di samping refreshing otak mereka, kemudian mereka tetap belajar dan mereka belajar langsung ke alam. Gitu seperti itu mungkin. Baik, mungkin kita masuk pada sesi interaktif nih ya bagi pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon langsung bisa melalui nomor 0811 669 3338 atau melalui WA di 0811 669 3332. Baik, ini ada pertanyaan nih Ustaz dari Mbak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang masuk SMA Dar El Iman. Nah, ini berapa biaya masuknya? Ini Ustaz. Ya, biaya masuknya nih Ustaz. Ini untuk biaya masuk ke SMA, langsung jawab aja ini ya, boleh Ustaz. Ke SMA Dar El Iman itu totalnya itu berbeda antara putra dengan putri. Putra sekitar 16,5 juta dan putri itu sekitar 16,9 juta. Itu untuk biaya masuk. Di situ sudah include semuanya. Include semuanya. Ya. Tanya tadi. Kemudian kita masih memberikan kesempatan bagi pemirsa yang ingin berinteraktif melalui telepon di 0811 669 3338 atau bisa langsung melalui WA di 0811 669 3332. Terkait tema pada program dialog publik kita yaitu tentang mencetak generasi yang cerdas gitu Ustaz ya. Mungkin yang terakhir Ustaz sebelum kita tutup, apa harapan Ustaz Armen sebagai bidang kurikulum kesiswaan ya Ustaz Siswaan. Harapannya ke depan bagi sekolah, bagi guru ataupun bagi siswa kita dan juga orang tua siswa mungkin Ustaz. Ustaz. Iya. Harapan kita tentunya dengan siswa-siswa kita di SMA ini, kalau bagi guru-guru ini melihat siswanya berhasil ini udah satu kebanggaan tersendiri. Kalau bagi gurunya. Jadi harapan kita tentunya siswa-siswa yang kita didik bersama di sini di SMA ini, mudah-mudahan nanti setelah menamatkan pendidikan di SMA, mereka melanjutkan ke perguruan tinggi, kemudian terjun ke dunia masyarakat, bekerja dan segala macamnya ini, mereka tetap
memegang teguh sunnah yang sudah kita bersama-sama kita belajar di Darul Iman ini. Kemudian tetap menjalin hubungan dengan SMA Darul Iman. Apalagi dengan sudah 2 angkatan kemarin yang sudah kita tamatkan. Ini insya Allah masih berkomunikasi langsung dengan kita insya Allah. Iya masih juga. Dan mudah-mudahan nanti ini yang akan kita harapkan akan berkontribusi besar bagi sekolah kita, bagi masyarakat dan bagi bangsa juga intinya itu. Mudah-mudahan. Amin insyaallah. Insyaallah. Jazakumullahu khairan kepada Ustadz Armen Saputra hafizahullah yang telah hadir di studio nih Ustadz, dan juga Hawari. Syukron jazakallahu khair yang telah hadir di studio tentunya dalam program dialog publik kita pada kesempatan kali ini pada pagi menjelang siang hari ini dengan tema mencetak siswa mandiri dan berprestasi, tentunya dari SMA Darul Iman Boarding School Kota Padang. Semoga dialog kita pada kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat bermanfaat bagi kita dan juga masyarakat tentunya pemirsa Surau TV rahimani wa rahimakumullah. Jazakumullahu khairan kepada ustadz-ustadz yang telah hadir di studio, asatidz dari SMA Darul Iman Boarding School dan juga Hawari. Kemudian jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi, berinteraktif bersama kita di studio pada program dialog publik kali ini, baik melalui telepon dan juga WA. Dan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada kru yang bertugas. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.